Di video ini kita akan menyimak tentang analisis performa konten. Penting untuk bagi YouTuber pemula, mohon disimak videonya ini dari ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Metrik dasar, ada juga metrik-metrik yang berupa turunan dari metrik-metrik dasar tadi. Misalnya, frekuensi, yaitu berapa kali seorang audiens individu melihat suatu konten yang sama. Misalnya, kita melihat dari dashboard kita bahwa kita mendapatkan 10.000 impressions untuk suatu konten. Dan juga kita melihat bahwa reach yang kita dapatkan berjumlah 5.000. Berarti frekuensi ini hanyalah sesimpel membagikan jumlah impression yang didapat dengan jumlah reach yang didapat. Sehingga dengan 10.000 impressions tadi dan 5.000 reach, berarti secara rata-rata konten kita memiliki frekuensi sebesar 2 atau 2 per unique user. Dalam artian, secara rata-rata konten kita setiap kali berhasil menjangkau orang yang berbeda, orang tersebut akan terkena setidaknya 2 kali. Metrik turunan berikutnya yaitu engagement rate. Engagement rate merupakan persentase dari jumlah engagement yang didapat dibandingkan dengan jumlah berapa kali sebuah konten dilihat. Misalnya, dengan contoh video TikTok yang mendapatkan 1.150 engagement tadi 1.000 kali, berarti engagement rate-nya adalah 1.150 dibagikan dengan 10.000 tadi, sehingga menjadi 11,5%. Metrik turunan berikutnya yaitu click-through rate, atau sering disingkat CTR. CTR merupakan persentase dari jumlah klik pada suatu konten dibandingkan dengan berapa kali konten itu dilihat. Apabila sebuah konten dilihat 100.000 kali, tapi hanya diklik 3.000 kali, berarti secara CTR atau click-through rate hanya mendapatkan 3%. Metrik lain yaitu conversion rate suatu konten dibandingkan dengan jumlah klik yang didapatkan. Di sini berbeda ya. Perbandingannya sudah kepada marketing funnel yang lebih dalam lagi. Tidak dibandingkan dengan berapa kali. Jadi misalkan sebuah konten tadi mendapatkan 100.000 impressions dan 3.000 klik. Maka CTR-nya adalah 3%. Apabila dari 3.000 klik tersebut akhirnya ada 30 orang yang membeli produk atau layanan kita setelah melihat konten kita, berarti conversion rate-nya adalah 30 dibagikan dengan 3.000, yang berarti 1% conversion rate. Nah, dengan memahami metrik-metrik ini, kita dapat mengevaluasi performa dari konten kita dengan baik. Dan juga misalnya melihat benchmark dari misalnya conversion rate atau click-through rate atau engagement rate yang baik itu seperti apa. Sebagai contoh, kita memiliki 10.000 followers untuk akun sosial media kita. Sedangkan setiap konten-konten yang kita produksi, engagement rate-nya cukup kecil, di bawah 1%. Nah, kita dapat melakukan benchmarking pada industri dari bisnis kita, kira-kira seberapa besar engagement rate yang didapatkan. Atau benchmarking terhadap akun-akun pada sosial media, misalnya Instagram, dengan kisaran followers yang serupa dengan bisnis kita, kira-kira engagement rate yang baik ada di angka berapa. Atau kita bisa juga melakukan komparasi antara satu konten dengan konten yang lainnya. Misalnya ada konten dengan engagement rate yang tinggi, 5%. Dan juga ada konten dengan engagement rate yang rendah, 0,5%. Nah, kita mungkin dapat mengevaluasi untuk dapat memprioritaskan lebih ke konten-konten yang secara
evaluasi secara analisa kita menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan konten yang performanya lebih buruk.